Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yumhao Channel. Semoga teman-teman sehat semua ya. Nah, video kali ini saya akan membuat bakso. Bakso itu kuliner makanan paling terkenal di Indonesia, juga paling populer, juga paling laris termasuknya. Nah, bakso saya akan membuat dengan resep 1000% asli pedagang. Kalau resepnya nggak kayak gini, nggak kayak yang saya buat, itu bukan resep pedagang, saya jamin. Saya sudah 5 tahun buat yang seperti ini. Nah, kita lihat bahan dasarnya ya. Ini ada ayam pilet. Pilih dada yang seperti ini nih, montok. Ayam pilet ini 3 kilogram. Kemudian dicampur dengan kerewet sapi 1/4 kilogram, cukup 1/4. Nanti rasanya 95% bakso sapi asli, saya jamin. Nah, beda 1/4, tapi racikan bumbunya harus tepat nanti. Nah, jadi ini 3 kilogram pilet ayam, 1/4 kerewet sapi. Untungnya kan besar nanti jadinya, tapi rasanya tetap rasa bakso sapi asli. Nah, ini untuk isiannya. Ini kerewet sapi 1/2 kilogram. Jadi nanti saya akan buat tiga jenis bakso. Bakso isi sapi giling, bakso isi mercon, bakso isi urat. Ya, 3 jenis, ya 3 rasa nanti baksonya. Jadi ini bahan dasarnya, ingat-ingat ya. Ini daging ayam pilet 3 kilogram, kerewet sapi 1/4 kilogram, buat isian kerewet sapi 1/2 kilogram. Nah, sekarang kita masuk ke bumbu. Yuk. Nah, teman-teman, ini bumbunya. Bumbu asli pedagang resepnya. Kita mulai dari bawang goreng ya. Ini bawang goreng 150 gram, tapi KW. Pedagang bakso biasanya pakai bawang goreng KW kayak gini. Kalau mau yang original 1 on cukup. 1 on yang udah digoreng ya, mateng bawang goreng ini. Kalau saya pakai Masako sapi yang 5 ribuan, ini sebungkus. Pedagang ya macam-macam lah, ada yang pakai Royco sapi, ada yang Masako, ada yang 500-an, berapa bungkus gitu, itu bebas. Tapi ini saya pakai Masako yang 5 ribuan. Kemudian ini ada kecap sedap. Karena tadi bahan dasarnya banyak di ayam, kita harus pakai kecap sedap supaya warna adonannya nanti nggak pucat ya, pias cek orang Sunda mah. Jadi kudu ditabur kecap nanti adonannya, jadi warnanya agak gelap gitu. Ketika direbus pun ya seperti bakso sapi aja yang teman-teman lihat gitu loh. Kalau bakso ayam kan putih pucat, nah kita pakai kecap. Ini juga bawang goreng nanti merubah warna adonan. Nah, kemudian kita ke sini, ini ada merica, saya pakai ladaku 6 bungkus ya. Kalau mau pakai yang curah atau yang biasa, ada juga di tukang bumbu di pasar. Namun saya pakai yang kemasan aja. Ini ladaku 6 bungkus. Kemudian micin Ajinomoto yang 50 gram. Harus gitu loh. Tukang bakso pakai ini semuanya, pakai micin. Kalau nggak pakai micin ya berarti bakso rumahan gitu. Ini garam 50 gram juga. Jadi sama kayak micin 50 gram. Garam. Kalau yang sudah lihai itu pakai garam krosok di pasar, pakai centong nasi tuh. Mereka sudah hafal takarannya, dagingnya berapa kilo, nanti garamnya berapa, mereka sudah hafal. Nah, kalau untuk yang baru belajar nih, 50 gram seperti saya. Untuk adonan daging 3 kilo 1/4 tadi ya, ayam 3 kilogram, ininya 1/4 kerewetnya. Kemudian ini kopi ABC. Bebas lah mau kapal api boleh, yang penting kopi. Kopi ini supaya bau dagingnya tidak amis, nanti adonannya tuh wangi. Kalau nggak pakai kopi ya bau hanyir, bau amis nanti dagingnya tuh, daging ayam, daging sapinya. Maka ini wajib maksudnya pakai kopi. Kalau nggak pakai kopi itu yang suka bikin bakso apa istilahnya, resep-resep itu bukan resep pedagang sudah. Pakai kopi. Kopi itu sedikit aja sudah menghilangkan bau nggak enak ya, bau amis atau ya kayak gitulah, bau-bau yang tidak sedap dengan kopi. Ini bawang putih 150 gram, ini mentah ya.
Oh, beberapa pedagang ada yang pakai yang matang, yang digoreng, yang udah diiris boleh, sama aja. Yang penting bawang putih. Kalau saya biasa pakai yang ini mentah, gampang. Di pasar udah ada yang udah dikupas, gitu loh. 150 gram. Ini telur seperempat, supaya baksonya nanti ngembang terus ngepros. Jadi nggak usah pakai pengenyal. Pengenyal itu bahaya. Saya pernah beli sekali-kalinya selama 5 tahun itu. Itu yang jualnya itu ngambilnya dari laci, sembunyi-sembunyi dia. Maka saya nggak pernah lagi pakai pengenyal. Pakai ini juga sudah kenyal. Yang penting ini tepungnya, ini tepung aren namanya. Di toko bumbu di pasar ada, toko mau bakso ya, tepung aren. Kalau susah nyarinya ganti aja aci capu boleh, aci capu. Nah ini semua bumbu asli pedagang. Ini harus dimasukkan satu plastik. Jadi gini, nanti ini di sini telur sama kecap disatukan dengan tepung supaya tukang gilingnya gampang. Nanti di akhir video sebelum berangkat ke pasar saya buat gimana cara kemasnya gitu loh, dikemas biar nanti operator gilingnya di pasar gampang. Nah ini semuanya dimasukkan dalam satu wadah. Nah yuk kita masukkan dari mana dulu mulainya. Nah teman-teman, kita masuk tahap berikutnya. Kita satukan bumbu tadi. Bumbu sudah, bahan-bahannya sudah diketahui ya tadi, satu persatunya. Nah kita mulai dari bawang putih. Masukkan ke plastik ukuran 1 kilo atau ukuran 1535, tebalnya 0,2 mili. Ini plastik 1 kilo dikenalnya di pasar ya, ukuran 1 kilo. Sekarang kita mulai dari habis bawang putih, kemudian ini bawang goreng ya, bawang merah dan bawang goreng masukkan semua. Penting penuh ya, langsung penuh nih biar nggak tumpah. Habis itu kita masukkan ini masako sapi, kita robek saja yang mudah dirobek nih. Jadi biar nanti sekaligus bumbunya dimasukkan ke adonan. Nanti dagingnya sudah digiling, dituang ke loyang, baru bumbunya dimasukin di atasnya ya sebelum digiling ya. Nah seperti ini jadinya tuh. Ini mau tumpah nih harus benar. Kemudian garam 50 gram tadi masukin di atasnya. Setelah itu ladaku dengan merica kita gunting ya, dua-dua saja. Masukkan pelan-pelan saja, nanti khawatir tumpah bahe. Ini sudah munjung nih, tinggi sekali ya bumbunya. Nah ini dua lagi, 6 bungkus atau setengah renceng kita masukkan. Yuk wanginya kuat nih, baunya itu nyegrak kata orang Sunda tuh, merica bikin bersin. Nah sudah ya. Nanti ini merica ini kita timpa dengan micin, karena merica itu tuh nempel tuh di plastik, maka harus di tengah posisinya ya, biar nanti dimasukkan itu sedikit yang terbuang, yang nempel-nempelnya di tengah, di atasnya micin. Nah seperti ini, harus hati-hati ini jangan sampai bahe ya. Baru terakhir kopi itu saya biasanya paling atas, boleh ABC susu, boleh cappuccino, mochaccino, penting kopi lah, kapal api boleh. Nah ini paling atas, sip. Udah jadi, kita ikat ya. Kita ikat ini karena susah nih, tinggi, kita pakai karet. Nah udah ya,
sudah jadi nih. Tuh, nih bumbunya ya, bawang putih, baru bawang goreng, bawang merah, baru penyedap masako, garam ya, terus merica. Nah ini merica, mecin, kopi. Sip, ini sudah jadi nih. Nah nanti kita satukan dengan bahan-bahan yang lain. Tadi ada tepung aren, telur, kemudian apalagi kecap, kemudian daging-dagingannya. Nah kita kemas supaya nanti dibawa ke pasarnya mudah. Kemudian ketika ngantri untuk ngegiling juga urutannya sudah pas gitu loh. Nah, karena ada prosesnya juga di sana, ada tahapnya untuk giling bakso itu, tidak langsung brok semua gitu loh. Ya, sekarang nanti kita lihat cara pengemasannya gimana, biar nanti enak ditentengnya ya. Yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai pengemasan ya. Nah, pengemasan biar gampang nanti diambilnya, disusun. Gitu. Ini saya sebutkan dulu, sebelumnya saya kasih tahu, tolong kontrasnya dibikin cerah ya nanti untuk khusus scan yang ini, karena sedang mendung banget nih. Saya tidak punya pencahayaan yang bagus, jadi kontrasnya biar terang lah, biar jelas. Nah sebelum mulai saya sebut lagi nih bahan-bahannya. Ini ayam 3 kg pilet, dada yang montok kayak gini ya. Kemudian daging sapinya ada di bawah ini nih, 1/4. Kemudian ini untuk isian setengah kilo krewet itu ya, jadi daging sapi juga 1/4 itu krewet juga tadi. Kemudian ini bumbunya sudah disatukan, satu plastik, telur 1/4, kecap yang 2000-an, boleh kecap ABC, boleh kecap sedap, sama ini tepung aren. Nah ini nanti ini disatukan ya, tapi harus beda plastik nih, beda kresek. Ini untuk isian kayak gini nih. Nah ini untuk dagingnya kayak gini, nanti tinggal dijinjing. Ini tukang giling sudah tahu kalau ada kresek kecil di dalamnya itu buat isian, jadi nggak akan digiling ke adonan nanti gitu. Nah kemudian gimana yang ini? Nah ini telur taruh di sini biar nggak pecah, sama tepung aren tuh. Kecap juga taruh aja sini nggak apa-apa. Nah ini satu plastik, nanti dimasukkan satu kresek yang gede ya, kresek ukuran 24 muat ini. Masukkan ke sini. Ini juga bumbu, simpan di sini. Nah jadi satu kresek, jadi 2 kantong kresek ini nanti. Nah ini siap dibawa nih. Jadi kalau ini baskomnya dihalikan, nah basuh. Nah kayak gini nih, bawa ke pasar. Jangan lupa nih kresek ukuran 30 untuk wadah adonannya tadi. Adonan bakso sudah jadi, nanti dimasukin ke sini ya, satukan we di sini nih. Nah sudah, ini tinggal diangkat dua-duanya, bawa ke pasar. Nah sekarang kita mulai giling ke pasar ya. Ikut saya yuk teman-teman, bagaimana prosesnya nanti di sana. A few moments later.
Alhamdulillah sudah selesai ya. Tadi giling ke pasar. Tadi saya rekam juga di pasar bagaimana proses penggilingan. Jadinya dua kresek besar nih. Seperti ini, dua kresek besar. Ini kalau di total ditimbang beratnya lebih dari 5 kilo. Ya, jadi bahan dasarnya kan sebelumnya sudah saya kasih tahu, ayam 3 kilo. Kemudian kerewet seperempat. Udah 3 kilo seperempat kan. Kemudian tepung aren setengah kilo, jadi 3 kilo 3/4. Nah, kemudian ditambah bumbu juga berat kan, itu bawang putih, bawang goreng, kemudian ada masako sapi apa itu kurang lebih setengah kilo beratnya, jadi 4 kilo seperempat ya. Ditambah es batu tadi, ketika proses giling kan dimasukkan es batu, jadi jadinya banyak segini, 5 kilo lebih. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, mungkin enaknya karena banyak MSG, mecin 50 gram kan, kemudian masako sapiannya yang gede. Nah, itu takaran saji tidak banyak. Kalau kita hitung itu kan masako sapi 130 gram, kemudian mecinnya 50 gram, berarti 180 gram kan, anggap 2 on lah, ini anggap 5 kilo. Berarti perbandingan penyedap dan mecin itu dengan adonan berarti 2 on berbanding 5 kilo kan, artinya 1 banding 20, maaf ya, artinya 1 banding 20 untuk satu takar MSG berbanding 20 kali adonan, berarti relatif aman, relatif tidak banyak ya, pas lah gitu. Jadi kalau dilihat mecinnya sama masakonya saja iya kelihatannya banyak, tapi kalau dibandingkan dengan adonan hasilnya 5 kilo seperti ini bahkan lebih, itu jadi pas, tidak terlalu banyak, sesuai takaran saji. Nah, jadinya 2 kresek banyak, nanti kita buat. Nah, kemudian ini sudah cukup ya, ini kresek besar nih, ukuran 28, jadinya 2. Ini bisa jadi 100 porsian. Oke, kita simpen dulu ininya. Nah, ini untuk isian. Ini isiannya nih. Nah, tuh, ini untuk isi daging giling. Ini kerewet berarti seperempat ya. Kemarin kan tadi kan dijelaskan kalau isinya itu setengah kilo ya kerewet, kita bagi 2. Nah, ini setengah kilo untuk sapi giling, ini setengah kilo nanti untuk bakso mercon. Nah, ini urat saya beli lagi seperempat, uratnya seperti ini, putih-putih gini, ini namanya urat tendon, ini urat premium tendon seperti ini. Nah, karena permintaan bakso mercon saya banyak, maka tadi saya beli lagi putihan seperempat. Putihan itu gaji premium, gaji nomor 1. Nah, dicampur dengan kerewet, jadi ini setengah kilo ini, makanya bentuknya agak putih. Tapi untuk isian daging giling kerewet murni, maka warnanya agak merah karena banyak dagingnya. Nah, ini nanti dicampur dengan ini cabai, ini seperempat cabai rawit, ini cabai merah kering 4.000 segini sebungkus, nggak tahu timbangannya berapa. Nah, nanti setelah ini kita buat dulu bagaimana cara pembuatan untuk isian bakso mercon ya. Ini kita blender haruskan, kemudian kita tumis, kemudian kita aduk di sini untuk isian bakso mercon. Nah, sekarang kita mulai bikin untuk bakso mercon. Kita bikin cabenya dulu, kita tumis ya. Yuk. Nah, teman-teman, ini hasil blender. Nah, blendernya jangan lupa jangan pakai air. Ya, tadi ini cabai kering sebungkus, kemudian cabai rawit seperempat, di blender tanpa air, jadinya kayak gini. Nah, kita tumis sebentar dengan api besar ya. Ini masukkan minyaknya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Gak apa-apa cara pembuatannya seperti ini, nggak perlu minyaknya dulu dipanaskan, nggak perlu, nggak apa-apa. Kita pakai api besar. Nah, aduk-aduk. Karena nanti juga ini direbus, kan dicampur dengan
kerewet sama putihan sapi, nanti terus dimasukin ke dalam bakso, direbus. Jadi intinya tetap matang nanti. Nah, jadi ini sebentar saja. Aduk-aduk ya, karena api besar kita harus aduk-aduk terus. Sebentar lah, nggak lama-lama. Kira-kira ya mungkin sekitar 2 menit lah ya. 2 menit dengan api yang besar. Nah, kita aduk-aduk. Jadi bau cabenya nih. Jadi nanti ini kan kemungkinan ada rasa cabai ya, terlalu kuat ya, karena tanpa bawang putih, tanpa bawang merah gitu loh. Jadi rasa cabainya kuat. Udah, maaf baunya ini agak kecil lah apinya, kurangi sedikit. Nah, nanti agar wangi dan agar rasanya tidak rasa pahitnya hilang, ketika dicampur dengan kerewet sapi tadi sama putihan, kita tambahkan bawang goreng supaya wangi dan supaya rasanya tidak terlalu pahit. Ini menusuk sekali nih ke hidung bau cabenya. Maaf ya kalau saya sambil batuk-batuk nih. Nah, ini udah nih, cukup segini nih, gak usah lama-lama. Ini udah 2 menit nih, kita matikan ya. Maaf. Nyegrak kan irung cek orang Sunda mah. Nah, ini udah dimatiin nih. Kita aduk-aduk aja biar merata cabai kering dengan cabai rawitnya. Tuh masih ada yang gelondongannya tuh. Nah, namanya juga bakso mercon nih. Harus siap menghadapi tantangan super pedas. Ini udah selesai. Tunggu dulu sampai dingin. Nanti kita campur dengan kerewet sapi dan bawang goreng. Yuk. Oke, sip. Ini udah mulai dingin. Ini jadinya semangkuk besar nih, setengahnya. Ini kayaknya nggak cukup kalau diaduk di sini. Kita masukkan, ini harus pakai sarung tangan plastik kayak gini ya, karena ini akan sangat panas di tangan. Kecuali kalau memang teman-teman punya kekuatan superhero, boleh sok lah gak pakai sarung tangan. Nah, ini karena cabenya benar-benar cabai tua ditambah cabai kering lagi, sangat panas, hati-hati. Nah, udah, ini kita simpan. Nah, kita aduk-aduk tuh, aduk hingga merata ya, sampai si cabai dengan kerewet dengan putihan ini tercampur dengan baik. Nah, terus diaduk seperti ini sampai merata dulu. Nanti bawang goreng terakhir. Bawang goreng kalau ini sudah merata, baru bawang goreng terakhir. Yang penting ini dulu aja. Tapi kalau mau dicampur dengan bawang goreng dari awal boleh. Itu sebenarnya saya lupa sih, jujur. Harusnya disiapin dulu dari bawang gorengnya, saya lupa. Tapi nggak apa-apa, ini juga bisa, sama aja. Nah, sebentar kok ngaduk-aduknya, ini udah tercampur tuh kan. Tuh, udah tercampur si cabai dengan ininya, dengan dagingnya, kerewet. Sip, udah selesai nih. Kita tambah bawang goreng yuk, ketinggalan tadi bawang gorengnya. Nah, ini tadi bawang goreng yang ketinggalan ya, saya lupa nih. Campur aja sekarang. Takarannya dikira-kira saja, secukupnya. Ini wangi nih, tercium wangi nih bawang goreng. Bawang goreng kan wangi banget, kuat. Nah, baru sekarang kita aduk lagi. Nah, harusnya tadi dicampur semua jadi efektif, cuman saya lupa. Apa, nanti teman-teman di rumah langsung aja dicampur semuanya. Cabai kering, bawang goreng, kerewet sapi tadi ya, tambah putihan lah. Jadinya banyak kan segini, karena permintaan bakso mercon saya bikin bakso rudal mercon ini lagi banyak online. Nanti juga di akhir video saya akan berikan screenshotnya
review dari bakso buatan saya online. Ada Grab, Gojek, Shopee Food. Terus sampai merata supaya menghilangkan bau cabai, juga menghilangkan rasa cabai terlalu berlebihan. Tapi kan ini ada rasa dagingnya cerewet, belum nanti direbus di dalam adonan yang rasanya gurih, jadi hilang semua ini, nggak ada rasa pahit, nggak ada rasa yang bau cabai yang menyengat, nggak, nanti rasanya enak pokoknya. Bakso rudal mercon saya cukup terkenal di sini, orderannya cukup banyak, padahal harganya 35.000 seporsi online. Masya Allah, untungnya banyak kan. Nah, nanti perhitungan biayanya apa nanti ada ketika saya review makan baksonya ya, nanti saya jelasin. Ini sudah cukup nih. Nah sekarang setelah ini baru kita buat baksonya, bakso isi sapi giling, isi mercon, sama isi urat. Tapi nanti saya buatnya nggak yang porsi banyak ya, untuk sedikit aja lah. Cara pembuatannya ringkas. Yuk kita buat sekarang, jadiin bakso. Oke teman-teman, kita mulai masuk proses produksi ya. Nih saya bikin segini aja dulu. Ini kita bikin satu porsi untuk 3 rasa ya, semangkok kecil cukup. Ini isiannya. Nah ini mercon, ini daging giling, ini urat, dikepal-kepal sampai bulat kayak gini ya. Nah ini saya lagi nunggu airnya supaya agak panas. Airnya jangan mendidih ya, harus panas aja sudah cukup. Nah, ini sudah cukup. Yuk kita mulai. Pertama saya akan buat bakso urat dulu ya. Urat itu bentuknya tidak perlu terlalu bulat ya, khasnya begitu. Nah ini uratnya masukkan ke sini, dipecah, nanti dia digulung-gulung aja kayak gini nih, seperti biasa tuh. Nah jadi kayak gini, jangan bulat, ingat karena ini bakso urat. Masukkan, sudah cukup. Nah sekarang kita masuk bikin sapi giling. Ininya harus basah, kalau daging giling ini harus basah, ini enggak terlalu panas kok, anget. Kita ambil ukurannya dikira-kira sama dengan yang urat ya. Nah tangan udah basah, ini juga basahin terus sendoknya agar hasilnya bulat. Nah tutup begini tuh, kita tutup karena ini isiannya banyak, jadi nggak bisa yang apa dibulat dengan satu tangan itu tuh. Kalau isiannya kecil bisa. Nah ini ciri khas bakso buatan saya, isiannya harus banyak supaya daging sapinya kerasa. Ini kurang lebih sudah bulat ya, seperti ini. Kita masukkan pelan. Terakhir kita jeletot, ini basahin lagi supaya tidak ada ekornya nanti ya. Yang bulat-bulat ada ekornya biasa tangannya gak dibasihan dulu air. Ini boleh pakai sarung tangan, tapi harus sarung tangan dokter ya, perawat, sarung tangan kesehatan tuh. Kalau sarung tangan plastik nggak bisa, jadi harus yang lentur. Masukin merconnya seperti ini. Nah, gulung lagi bulat. Nah tambahin air terus sendoknya kayak gini biar bisa membentuk bulat. Ini adonannya termasuknya bagus nih. Sudah cukup bulat ya segini ya, tidak perlu terlalu bulat tuh, jadi nggak lengket karena dibasahin. Sekarang bikin yang kecil-kecilnya 5 biji. Nah kalau yang kecil baru bisa kayak yang biasa. Nah, ini basahin terus sendoknya kayak gini caranya tuh. Tuh 2, kita bikin 5 aja. Ini namanya bakso all varian, 3 varian rasa: letot, urat sapi giling atau mercon, urat daging giling. 4 kurang nih, kayak gini. Yang terakhir 5.
kita ya. Bersih tangannya, harus bersih nih, harus dicuci yang bersih kalau nggak pakai sarung tangan ya. Ada sisa sedikit. Nah, tapi kita rencananya bikin satu porsi. Ini airnya jangan sampai mendidih. Harus seperti ini kalau bikin bakso. Kalau mendidih nanti hancur. Kita tutup nih, tunggu sampai matang. Kalau untuk dijual, ini jangan sampai matang, tapi hampir matang ya. Tidak setengah matang, hampir matang. Jadi jangan direbus pakai air mendidih. Kalau airnya terlanjur mendidih, diangkat dari kompor. Baru kita produksi dengan apa namanya, dandang tanpa api berarti, atau panci tanpa api. Sudah airnya mendidih, angkat saja, baru disitu bisa produksi. Nah, kalau ingin tetap pancinya di kompor, apinya harus kecil banget dalam keadaan airnya sudah panas tapi tidak mendidih ya, kurang lebih 70 sampai 80 derajat Celcius lah, segitu. Kalau mendidih nanti hancur. Karena kalau udah jadi adonan seperti ini mudah matang. Ini kita tunggu sebentar sampai apa, sampai benar-benar matang, karena ini nanti kan mau langsung dimakan, mau langsung kita review. Kalau buat jualan jangan. Nah, untuk bikin kuahnya saya juga versinya kecil aja, sedikit bikin kuahnya semangkok ini, karena untuk kuah yang jumlah besar untuk jualan nanti saya bikin video khusus. Ini bikin kuahnya, bikin mie, soun, bihun, cesim, toge, bikin sambalnya kayak apa, nanti videonya terpisah. Ini khusus produksi bakso saja. Nah, ini sambil kita tunggu matang ya, saya cuci tangan dulu ya. Nah, teman-teman, kita lihat sekarang. Oh, udah sedikit mendidih ya. Ini tandanya sudah matang. Kenapa? Karena baksonya sudah mengembang. Yang kecil-kecilnya aja jadi besar tuh, mengembang. Padahal tidak pakai pengembang, tidak pakai pengenyal, ya kan? Karena dikasih telur. Ini sudah matang. Kalau untuk dimakan harus seperti ini. Kalau untuk jualan sebelum segini ya, 3/4 matang lah, karena nanti kan dipajang di etalase. Sedangkan sebagiannya dimasukkan ke dandang, kan begitu. Nanti kalau dandang hampir habis, yang di etalase baru masuk. Nanti matangnya di dandang sambil nunggu pembeli. Kalau sudah matang dimasukin ke dandang, nanti lama-lama jadi benyek, terlalu amoh, kurang kenyal, kurang menggigit. Begitu caranya kalau apa, jualan bakso offline ya. Kalau online sih aman, taruh saja di freezer. Begitu ada yang beli, kita rebus sampai mendidih, karena baksonya beku kuat. Nah, ini sudah matang, kita angkat. Nanti kita coba review. Gede, baksonya gede jadinya. Ini saya nggak tahu mana daging giling, mana mercon. Nanti kita belah. Nah, habis ini kita bikin kuah ya. Tuh, hasilnya bulat. Ini untuk satu porsinya dijual 20.000, 3 rasa. Ini mangkoknya bukan mangkok ayam jago loh, ini mangkok besar. Kalau mangkok ayam jago itu kecil, ini mangkoknya lebih besar dari ayam jago. Ini belum ditambah bihun, mie, cesim, toge. Lihat, udah penuh, apalagi tambah mie. Kenyang 20.000, 3 rasa lagi. Nah, sekarang kita bikin kuahnya, yuk. Nah, teman-teman, ini sekarang saya udah bikin kuah nih. Mau bikin kuah udah panas. Kalau di sini terlihat asapnya. Cukup. Nah, bahan-bahannya ini yang pertama nih, kita masukkan putihan sapi ya, gaji sapi premium. Ini saya bikin untuk satu porsi aja ya. Nanti untuk porsi buat dagang tuh, nanti saya bikin videonya khusus. Ini bumbu yumhau, lihat di channel saya. Nanti saya tautkan linknya di deskripsi ya. Nah, itu bumbu yumhau, itu bumbu rahasia. Kemudian jangan lupa beli ini dari pasar 2000-an. Bilang aja bumbu kuah bakso. Ini di pasar manapun ada nih. Nah, pakai ini. Ini untuk 10 liter air, makanya sedikit saja nanti dimasukin ke sini. Kita gunting. Nah, masukkan aja segini. Dan banyak-banyak, segini cukup.
Nah sudah ya, untuk bikin kuah tutup, tunggu sampai mendidih. Nah, nanti kuah siap. Simpel kan bikin kuah. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Sip, akhirnya setelah proses penantian yang panjang, proses yang cukup lumayan ya bikin bakso, sudah jadi juga. Nah ini kuah, atasnya bening, bawahnya bumbu. Jadi makanya kalau tukang bakso didandang diaduk-aduk dulu bumbunya supaya menyampur. Ini kuahnya langsung kita guyur saja ke sini. Kita guyur ya. Tuh. Kebanyakan. Nah. Masukkan teri putihan. Tuh. Penuh kan? Ini belum ditambah mie, bihun, soun, cesim, toge. 20.000. Berani pisan. Sakil porsi jumbo. Jago kalau habis. Nah ini sudah kayak gini, kita kasih mecin ya. Bentar, sendoknya saya ambil dulu. Nah tuh sendok pakai ketinggalan lagi, saya udah gak sabar, nggak fokus. Nah ini mecin seujung sendok aja segini ya, nggak kurang banyak lah karena kuahnya banyak segini. Pluk, mecin. Kemudian kita kasih garam juga seujung sendok. Tuh masukkan kira-kira saja lah, nanti juga tahu. Nanti sebelum jualan tuh kan dicoba dulu satu porsi, wah tiba-tiba terang nih, tambah mengkilap. Maksudnya ini seledri sama bawang goreng yang banyak, masukkan kan 20.000 seporsi, udah banyak. Aduk-aduk supaya bumbunya, ini panas kok, kuahnya panas jadi mudah larut nih garam sama apa namanya mecinnya. Montok ya bakso. Bagus kan? Coba dulu kuahnya nih. Bismillah. Seger enak. Nah sekarang kita potong baksonya nih, kita lihat isinya ya. Nanti sekalian view, ambil gambar. Kita potong dulu yang ini ya. Kenyal nih. Ini bakso apa? Ini daging giling. Tuh, daging giling. Ini kita potong. Ini bakso mercon. Ngaburanyai berem. Merah. Lihat. Bagus ya. Nah sebelum review, ini satu lagi lah urat tanggung. Kita belah aja lah, biar kelihatan dalamnya. Tanpa pengenyal juga udah kenyal nih, tuh uratnya tuh. Nah ini saya bikin belah saja gini, dah lengkap. Ambil foto dulu sebelum saya makan ya. Tunggu sebentar, sabar. Saya juga udah nggak sabar sebenarnya. Nah teman-teman, biasa saat yang saya nanti review, kebetulan saya emang doyan makan, doyan kuliner. Kita coba ya nih, tes rasa. Kalau kuah tadi udah seger, coba baksonya nih. Bismillah. Nah menggigit, nggak perlu pakai urat, sudah goyang lidah. Masya Allah, benar-benar nikmat, luar biasa. Hampura Kang Ces, endol surendol tak kendol ngenah coy. Enak kihe, mantap kihe, sukriyahe lagi yang kecil. Bismillah. 20.000 wani pisan.
10.000 sakit. Ini 20.000. Mercon, daging giling urat. Adonan tadi itu bisa jadi kurang lebih 80 porsi, bahkan bisa 100 porsi, tergantung ngebulet-bulet ininya nih. Karena lebih kecil sedikit jadi agak banyak, tapi kalau ukuran segini yang saya tahu, ukuran segini ini bisa 80 porsian. Bayangin saya jual 20.000, berarti 1.600.000, padahal modal gak lebih dari 400, nggak paling 350 modal saya. Untung 4 kali lipat lebih gitu loh. Coba hitung-hitungan ya. Ayam 3 kilo pilet 105.000, karena di saya lagi 35.000 pilet itu. Terus kerewet sapi 3/4 kan tadi. Bismillah. Gila sebentar. Sapi giling enak pisan. Mantap dagingnya. Bener-bener bakso sapi asli karasana ge. Bumbunya pas. Nah, daging ayam 105.000 yang pilet. Kemudian ini kan 80.000 sekilo krewet. Saya 3/4 berarti 60.000. Berarti berapa? 165.000. Tambah putihan 1/4 tadi karena bikin merconnya mau banyak. 1/4 putihan 13.000, anggap 15.000 lah. 165 jadi tambah 15 190 ya. 180.000. 180. Urat 1/4 tadi itu cuma 15.000. Berarti 195.000 dagingnya. Bumbu mecin, masako segala rupa lah, dengan giling, dengan terigu, dengan sarapan, dengan bensin, dengan itu habis 100.000. Berarti berapa tah? 295.000 kan. Nah nanti untuk bahannya beli mie, bihun, soun itu paling 50.000. Mie, bihun, soun buat bikin sambal, murah itu semuanya. Cesim apalagi murah, toge kok mau lebih murah, itu paling 50.000. Jadi kurang lebih modal 350.000, jadi 1.600.000 begitu. Bismillah. Jadi ada bakso enak murah itu kan, ada bakso enak murah seperti di tempat adik saya di Cirebon, bakso sederhana 5.000 dapat banyak. Karena seperti ini adonannya, bukan daging tikus. Itu kasihan, dia kena hoak. Bakso sederhana ramai banget. Itu sehari gilingnya kurang lebih 20 kilo itu. 20 kilo daging sehari. 20 kilo adonan berarti kalau digiling jadi sekitar 40 kilo itu. Tambah bumbu, tambah terigu yang kayak gitu. Dagingnya aja udah 20 kilo. Ada yang gosip daging tikus kenapa kok bisa murah banget, itu orang iri itu, gak masuk akal. Maksudnya secara fitro, secara logika aja lah, gak masuk. Daging tikus 20 kilo sapoe, siapa yang mampu menyediakan? Bahkan belum ngulitinnya dan nanti habis makan sholat dah belum dagingnya diambil. Bohong itu orang. Terus kalaupun dijual harganya harus lebih murah dari daging ayam kan, sekarang dicampur ayam banyaknya. Terus yang paling mendasar itu yang bikin hoak itu, berarti dia sendiri harus punya ilmu tentang bakso. Dia harus pernah bikin bakso dengan resep asli pedagang, tapi dagingnya daging tikus, baru dia tahu rasanya, baru bisa ngomong, bakso itu bakso bagian tikus. Kenapa? Saya pernah bikin kok bakso tikus, rasanya persis kayak gitu. Nah, itu kan nggak mungkin kan. Nah, berarti orang itu dusta ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat iri sama orang lain. Jadi murah itu bukan karena daging tikus itu pembohong, tapi karena adonannya seperti saya ini, daging ayam dikasih atau
dicampur daging sapi. Jadi bukan daging sapi dicampur daging ayam, tapi daging ayam dicampur daging sapi. Ayam kan murah, makanya ditulisnya kan bukan bakso sapi asli, bukan, tapi bakso sederhana, bakso tiga darah. Terus saya kalau main ke adik saya ke Cirebon, bakso ini sederhana 5.000, banyak 8.000 lebih banyak. Tapi karena ini bergengsi, dibikin mercon, dibikin urat, dibikin daging giling 3 kalian rasa orang 20.000 berani nih. Kalau saya bikin ukurannya lebih besar yang dijual online, gitu 60.000 seporsi, laku. Bismillah. Enak banget. Sebelum corona itu, masya Allah sehari bisa 600.000 omset. Itu baru dari Grab, belum Gojek, dulu belum ada Shopee Food. Tapi pas corona itu, ya itu semua pedagang lah merasakan gitu, karena ujian. Semua pedagang sulit waktu itu jualan. Nanti di akhir video saya kasih review pelanggan saya di Shopee Food, GrabFood, sama GoFood. Maksudnya banyak kayak gini. Tapi nanti nama resto saya akan disembunyikan gitu. Khawatir orang kena sugesti gitu lihat video saya, oh ternyata banyak ayamnya. Biarkan mereka menikmati rasanya. Yang penting semuanya halal. Bismillah. Saya juga nggak ngaku bakso sapi. Ya kayak yang lain aja, bakso Mas Ala, bakso Mas Paijo, bakso tiga darah, baksonya kayak gitulah. Ini putihan enak nih. Nah, putihan tuh gini kenyal, bukan gaji nomor 2 ya. Putihan tuh gaji nomor 1, enak, kenyal menggigit. Nah, ada cabenya tuh, lihat, biji 1. Kita coba merconnya ya. Itu saya rada power, perut saya lagi kurang stabil nih. Coba mercon, bismillah. Alah, pedas. Kayak orang meriang, pedas. Begitu ya orang meriang. Masya Allah, enak. Ini untuk yang suka pedas, ini lawannya nih. Jadi ya, bismillah. Bayangkan saya laki-laki, badannya gede, baksonya aja nggak pakai mie, besi, bihun, cesim, toge, soun, saya udah kenyang nih. Sisa gini, maka 20.000 berani. Bulut kan weh, modal 400, jadi 1.600.000, untung 4 kali lipat. Untung 4 kali lipat. Bener. Sok teman-teman yang mau usaha mulai, ini caranya saya udah lengkap nih, nggak ada yang saya sembunyikan ya. Bumbu Yumhao rahasia saya buat juga videonya. Bismillah. Urat, kenyal, gail-gail. Udah buru-buru harus buru-buru nih, takut keburu komat. Tapi kalau mau sholat dekat saya tuh lama komatnya, 15 menitan lah dari adzan tuh ya, kekejar kayaknya. Nah begitu teman-teman, untungnya besar seperti yang saya bilang. Nanti kuah untuk 10 liter air untuk jualan lah. Kemudian bikin mie, bihun, soun, cesim, toge, sambal. Nanti saya buat videonya khusus. Ini mah bakso aja. Enak pisan ya. Sudah teman-teman ya, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Saya juga cukup lelah hari ini, dari pagi giling sampai sekarang jadi. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat.
menjadi masukan atau inspirasi buat teman-teman. Kalau yang ingin usaha ini semoga lancar. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.